Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Di balik isu demo kemarin yang begitu luar biasa, ternyata ada sebuah isu yang menarik juga nih untuk dibahas teman-teman. Dari berita-berita ini, media Rusia itu menuduh kalau ada sosok di balik demo besar yang terjadi di Indonesia. Dan menurut mereka, George Soros ini bisa jadi adalah sosok di balik kekacauan itu semua teman-teman. Cukup unik sebenarnya karena cuma kantor berita Sputnik doang yang berani ngomong seperti ini. Jadi apakah semua yang mereka omongin itu benar? Dan siapa George Soros itu sebenarnya? Oke, pada penasaran kan? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Siapa George Soros? Kenapa kemarin ada demo sebesar itu sih? Menurut gue ini udah jadi akumulasi kecewanya masyarakat teman-teman tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bikin muak hampir semua kalangan masyarakat deh. Di saat semua orang tuh lagi susah dapat kerja bahkan bertahan hidup, mereka tau nggak ngapain? Nunjukin dapat tunjangan rumah yang jumlahnya fantastis coba. Empatinya di mana gitu loh? Terus ditambah lagi ada Avan, driver ojek yang meninggal dunia karena dilindas pakai mobil Brimob. Ya disitulah teman-teman puncak dari demo yang berlangsung kemarin ya. Nah gue gak bakal bahas demonya karena kalian tuh pasti sudah lebih ngerti dan juga tahu berita-beritanya semua di internet lah. Tapi yang gue mau bahas di sini, kenapa bisa media nih besar seperti Sputnik ngomong kalau dalangnya itu adalah George Soros teman-teman. Nama yang satu ini bukan nama asing di dunia finansial ya. Dia bukan cuma sekedar miliarder ataupun seorang investor yang sukses biasa aja. Tapi dia ini adalah salah satu orang yang bisa mengguncang perekonomian dunia. Banyak yang bilang teman-teman kalau dia itu adalah jenius pasar atau iblis global. Cuma pertanyaannya, kenapa namanya ini selalu dikaitkan sama banyak negara dan juga bikin orang ketar-ketir tuh? Oke, kita bahas dulu awal mulanya kali ya. Di tahun 1969, George Soros mendirikan sebuah hedge fund bernama Quantum Fund. Dia berani kasih return rata-rata 32% per tahun selama 30 tahun tuh. Angka segila ini bakal bikin banyak sekali hedge fund lain nggak bisa nyamain tuh. Sehingga namanya masuk ke sejarah dunia finansial. Tapi bukan berarti itu dia bebas dari kontroversial ya teman-teman. Kalau kalian ingat krisis Asia pada tahun 1997 sampai dengan 1998, namanya juga disebut tuh jadi biang keladinya. Kenapa? Jadi pada tahun segitu teman-teman, dulu nih Asia diguncang krisis besar. Thailand tumbang duluan, lalu efek dominonya nyebar ke Malaysia, Korea Selatan termasuk juga Indonesia. Rupiah yang tadinya 2.500 per dolar ambruk sampai lebih dari 16.000 hanya dalam hitungan bulan. Nah, di balik itu semua, namanya Soros ini kembali disebut-sebut. Bahkan Perdana Menteri Malaysia yaitu Mahathir Mohamad terang-terangan nyalahin Soros dan bilang kalau dia ini adalah penjahat ekonomi yang cuma peduli profit tanpa mikirin dampak sosial. Tapi Soros ya nggak tinggal diam. Dia sih bilang kalau krisis Asia itu terjadi karena sistem ekonomi di kawasan ini memang rapuh. Jadi bukan semata-mata ulahnya ya teman-teman, kalau kata dia. Tapi fakta yang nggak terbantahkan adalah kalau Quantum Fund miliknya itu emang aktif di pasar Asia pada waktu itu. Nah, bagian yang paling sering jadi bahan teori konspirasi di internet itu adalah Soros ini kabarnya punya sebuah yayasan super besar yang namanya adalah Open Society Foundation. Tujuannya sih mulia, mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, dan juga kebebasan berpendapat. Tapi di banyak negara, yayasan ini nih justru dituduh tuh teman-teman menjadi alat untuk menggulingkan pemerintahan. Waktu itu, Soros tuh dianggap mendanai gerakan yang menggulingkan pemerintah komunis. Terus di Ukraina pada tahun 2014, namanya lagi-lagi disebut teman-teman dalam revolusi yang jatuhin presiden pro-Rusia. Dan gak cuma itu, di Hong Kong nih pada tahun 2019, protes besar yang terjadi juga ada kaitannya dengan dana dari jaringan OSF tadi. Lalu, hubungannya dengan Indonesia itu apa? Nah, di Indonesia, Soros juga pernah masuk lewat investasi media dan juga dukungan LSM yang salah satunya lewat Media Development Investment Fund tuh teman-teman. Dimana mereka tuh nanam modal di beberapa media nasional kita. Ya menurut teori konspirasinya, ini bukan sekedar investasi biasa ya, tapi adalah caranya Soros mempengaruhi tuh opini publik dari dalam negeri. Demo di Indonesia. Beberapa hari terakhir beredar narasi kalau Soros dan juga NID ada di balik kerusuhan demo di Indonesia. Semua narasi ini sumbernya dari Sputnik. Di situ mereka tuh mewawancarai seorang pengamat geopolitik yaitu Angelo Guilano dengan bilang kalau George Soros mungkin ada di balik demo ini. Alasannya? Katanya simbol-simbol perlawanan yang dipakai di demo Indonesia itu mirip teman-teman sama yang pernah dipakai di revolusi-revolusi negara lain yang didanai sama Soros. Guilano juga nyebut Open Society Foundation miliknya Soros dan Lembaga National Endowment for Democracy atau NED udah lama mendanai berbagai program di Indonesia sejak tahun 1990-an. Nah, dari situlah muncul narasi kalau demo kemarin ini nih adalah campur tangannya dari Soros. Terus ditambah lagi Bapak Hendro Priyono juga sempat bilang tuh teman-teman kalau ada pihak asing di balik demo kemarin. Karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar.
tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Jujur aja, sebagai rakyat biasa dengar isu kayak begini tuh bikin bingung ya. Di satu sisi nih, mungkin pada marah tuh karena merasa pemerintah dan juga DPR nggak dengerin kita. Di sisi lain, tiba-tiba muncul narasi kalau kemarahan kita ini dikendalikan teman-teman oleh kekuatan asing. Jadinya serba salah kan? Mana yang benar dan juga mana yang hoax kan kalau gitu? Jeff J. Brown, seorang analisis lain juga bilang teman-teman kalau ada kemungkinan bahwa ini bagian dari revolusi warna. Menurut dia, negara barat tuh nggak suka kalau Presiden Prabowo yang makin dekat dengan blok Rusia, Cina, BRICS, dan juga SCO. Ditambah lagi, Indonesia itu punya posisi penting teman-teman, yaitu ekonomi terbesar yang ada di ASEAN. Nah, kalau dilihat dari kacamata geopolitik, Indonesia ini jelas lah jadi target yang seksi banget kan? Apalagi kemarin juga sudah muncul tuh foto-foto mereka berempat. Cuma perlu kalian catat baik-baik nih ya. Ingat dong sumber pertama isu ini tuh muncul dari mana? Nah, Sputnik sendiri ternyata sudah dibatasin penyiarannya di Uni Eropa sejak tahun 2022 karena dianggap instrumen disinformasi negara. Jadi, kredibilitasnya juga dipertanyakan. Kenapa selalu jadi target utama? Mungkin lu sekarang pada berpikir tuh, dari sekian banyak sultan nih dan juga orang kaya di dunia, kenapa selalu nama dia sih yang diseret-seret jadi dalam konspirasi global? Kenapa bukan Elon Musk, Jeff Bezos, atau Bill Gates? Nah, ternyata George Soros ini punya paket komplit teman-teman yang membuat dia jadi target sempurna ya. Pertama, karena dia tuh uangnya tidak berseri. Dengan semua kekayaan yang dimiliki sekarang, semua orang yakin deh kalau dia tuh punya modal buat mendanai gerakan politik atau bahkan revolusi di sebuah negara. Kedua, latar belakang Yahudi. Kayak semua konspirasi yang ada teman-teman, Soros ini jadinya tuh sering dianggap sebagai dalang yang mengendalikan dunia di balik layar. Ketiga, dukungannya ke isu-isu panas. Dia secara terang-terangan mendukung semua hal tentang hak asasi manusia, demokrasi, keadilan rasial, sampai hak LGBTQ juga. Nah, nilai-nilai kayak begini sering banget tuh dianggap sebagai ancaman oleh pemerintahan yang konservatif atau otoriter. Ya, auto jadi musuh bebuyutan lah ibaratnya. Dan keempat, dia terkesan tidak punya negara. Oke, jadi dia ini lahir di Hungaria, sekarang jadi warga Amerika, tapi operasinya di level internasional. Nah, ini nih yang membuat dia itu gampang banget dicap sebagai globalis yang tidak punya loyalitas ke negara manapun dan cuma peduli dengan agendanya sendiri. Gabungan 4 faktor inilah teman-teman yang bikin Soros jadi sasaran empuk. Di dalam hal-hal berbau konspirasi, sosok Soros bahkan bukan lagi orang nyata, tapi lebih kayak simbol semua ketakutan kolektif. Dan menariknya, pola ini terjadi di banyak negara. Gak percaya? Di Hungaria, Viktor Orban menuduh Soros ini sebagai dalang invasi migran. Di Turki, Erdogan menyalahkan Soros atas protes Gezi Park yang begitu besar. Di Rusia, OSF tuh disebut sebagai alat barat buat bikin revolusi warna. Lalu di Amerika, media konservatif tuh sering nuduh si Soros ini biayain protes kayak Black Lives Matter. Dan bahkan di India, pemerintah BJP menuding Soros mendukung oposisi dan juga media kritis. Dari semua yang sudah gue sebutin, kita bisa ngeliat kan setiap kali namanya Soros ini muncul tuh, kesannya selalu ada masalah demokrasi di negara tersebut. Nah, dengan hadirnya kambing hitam kayak Soros ini, setiap negara di atas tuh bisa lebih gampang teman-teman untuk membenarkan kebijakan yang mereka buat selama ini. Biar kesannya, kebijakan ini bener. Ada orang asing itu yang mau ngancur negara kita lah. Kesimpulan. Kalau kita coba tarik benang merahnya, tidak ada bukti kuat teman-teman yang nunjukin kalau George Soros atau yayasannya jadi dalang di balik demo rusuh di Indonesia pada tahun 2025. Akar dari demonstrasi itu jelas-jelas masalah dalam negeri. Ya mulai dari kebijakan pemerintah yang bikin rakyatnya kesel, kondisi ekonomi yang makin berat, ditambah lagi tindakan aparat yang dianggap berlebihan. Jadi wajar aja kalau semua lapisan masyarakat tuh turun ke jalan. Sedangkan namanya Soros tuh ikut keseret ya karena dia adalah tokoh ideal lah buat jadi kambing hitam. Jadi memang ada rekam jejak kalau Soros ini mendanai lembaga masyarakat sipil secara global. Cuma bukan berarti dia tuh fix yang mendanai demo kemarin ya. Lalu kedua, sumber beritanya sendiri yaitu Sputnik nih, itu udah dicap tuh sebagai media propaganda. Isi beritanya juga cuma berdasarkan kata pengamat yang nggak ada bukti dokumen ataupun fakta kuat yang bisa diverifikasi. Jadi kalau menurut gue, narasi demo didalangi sama Soros, ya ini kemungkinan cuma hoax doang lah atau propaganda untuk mengalihkan isu aja. Tujuannya biar kita jadi saling curiga dan melupakan alasan utama kenapa ini terjadi ya. Ya karena kita tuh kecewa sama kebijakan yang ada kan. Pokoknya jangan sampai gampang terprovokasi deh ya. Tetap kritis dan selalu cek sumber beritanya. Oke teman-teman.
Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.